Welcome back di calon pengusaha sukses. Edisi kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari netizen. Bahwasanya saya 1 minggu yang lalu membuat video asam amino, tapi ternyata itu blendernya itu terbakar karena waktunya terlalu lama. Saya upload nggak bisa masuk, entah karena ada kendala apa saya nggak tahu, tapi yang jelas nggak bisa masuk karena ini ada pertanyaan mendesak dari penggemar calon pengusaha sukses. Maka akan saya jawab dengan bahan seadanya, jadi ilustrasinya saja. Oke. Untuk membuat asam amino yang perlu dibutuhkan adalah enzim. Enzim itu didapat dari papain, dari pepaya itu, tapi kita ambil dari daunnya yang muda aja karena di situ masih banyak getahnya dan enzimnya itu masih banyak. Kemudian yang kedua yaitu kita menggunakan enzim bromelain, yaitu yang didapat dari nanas, baik dari dagingnya maupun kulitnya. Nah, kita bikin caranya aja, ilustrasi saja. Jadi siapkan tulisan, jadi nggak usah panjang lebar, apa saja yang diperlukan untuk membuat asam amino seperti ini, serta nanti dosisnya sekalian. Yang perlu dipersiapkan yang pertama yaitu kita akan membuat 5 liter asam amino ya. 5 liter. Yang pertama yang disediakan yaitu tentunya air. Air diusahakan dari kolam karena bakteri-bakteri baik di situ. 4 liter kita gunakan. Kemudian nanas 1 biji. Kalau yang bagus ya yang sudah matang itu. Kemudian yang kedua, ambil daun pepaya sekitar 5 helai yang masih muda, itu masih bagus-bagusnya itu karena enzimnya masih banyak. Kemudian cacah lembut, kalau nggak punya blender bisa dicacah dengan pisau aja, nggak apa-apa. Cacah lembut, kalau ada blender syukur-syukur di blender sampai halus. Nanas juga dihaluskan sekalian. Kemudian dicampur, semuanya dicampur. Kemudian dikasih ini, karena kita dosis 5 liter, kita menggunakan cuka makan yang biasanya kita buat makan bakso itu. Ini 80 mili ya. 80 mili. Kemudian selanjutnya setelah di blender semuanya, ikannya kita siapkan 1 kilo. Kebetulan anak saya itu biasanya ngambil ikan, jadi yang mati-mati itu dibuang, dan saya ambil, saya bikin asam amino seperti ini daripada mubazir. Kita juga bisa menggunakan protein lain seperti keong itu juga bisa. Pokoknya apa sajalah, daging pokoknya yang mengandung protein, tapi jangan sampai dimatangkan ya, mentah. Kita yang mentah, busuk enggak apa-apa, tapi masih mentah. Semuanya di blender halus, kemudian dimasukkan seperti botol ini. Nah, ini botol dimasukkan sini, kemudian kita tutup seperti ini, ada selangnya. Kita ini kasih air. Nah, lalu nanti kita jemur 3 atau 5 hari di tempat udara yang terbuka. Nah, jadi dia akan
dari sini itu fungsinya apa? Jadi udara yang dari sini, gas ini bisa keluar ke sana melalui gelembung-gelembung di sini. Kemudian udara yang dari luar tidak bisa masuk ke sini karena ini ada airnya. Itu fungsinya. Karena apa, ini kalau nggak di ini kan ini bisa meletup ya. Itu angka saja sudah jadi 2 sampai 5 hari di gantung di tempat terbuka lah, jauh dari anak-anak. Kemudian setelah jadi seperti ini kita gunakan dosis ya. Dosis yang disarankan itu 2-3 mili per liter. Jadi per liter itu dikasih 2 mili atau 3 mili. Kalau untuk pengobatan itu 5 mili nggak apa-apa. Kalau yang sakit-sakit itu tanaman-tanaman cabai yang sakit-sakit itu 5 mili. Kemarin saya mencoba 10 mili itu dosisnya ketinggian. Saya coba karena ini bikin sendiri ya kan, nggak beli, pikir saya kan alah saya kasih yang banyak, tapi ternyata nggak bagus. Yang bagus itu 5 mentok sampai 7 mili itu untuk pengobatan cabai-cabai yang sakit-sakit ya. Asam amino kan tujuannya kan untuk cabai-cabai yang sakit-sakit itu, yang habis kena gemburan hujan-hujan yang terus menerus itu. Nah, oke. Semuanya dihaluskan jadi satu. Kasih ini, jangan lupa dikasih tempat terbuka, kasih selang seperti ini. Udah jadi. Untuk dosis itu tadi. Untuk pemupukan ya gunakanlah 2-3 mili. Kalau untuk pengobatan gunakan 5-7 mili. Oke, kiranya cukup sekian. Bila ada yang kurang jelas, ini mohon maaf sekali ya, karena blendernya rusak dan bahannya sudah tidak ada lagi. Jadi mohon maaf. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam hebat luar biasa.